Ta'zim takrim pada gure-gure dan juga tengku-tengku jamaah yang berhadir. Sebagai pertemuan terakhir menjelang Idul Adha ya, dan juga sudah banyak disampaikan oleh guru-guru kita yang lainnya berkaitan dengan udhiyah, kurban. Ada kisah di sana, kisah Nabiullah Ibrahim, sebelumnya kisah Nabiullah Ismail, dan juga berkaitan dengan haji, berkaitan dengan syiar, berkaitan dengan al-an'am, binatang ternak, berkaitan dengan pembagian kurban, berkaitan dengan hukum, tata cara menyembelih, yang mandum merupakan bahagian yang harus oleh kitanya umat Islam ya, mengetahui. Selebihnya adalah memahami, selebihnya lagi mengambil iktibar. Jadi berkaitan dengan ururaya haji, kita tidak hanya melihat atau menyorot dari aspek fiqhiyah semata. Jadi bukan hanya dari tinjauan fikih semata, tapi juga tinjauan-tinjauan dari segi hikmah yang harus kita tahayati. Dan tidak semua yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu untuk menjadi syariat bagi kita umat Nabi Muhammad. Karena yang Allah disebutkan sebagai pelajaran. Contoh kisah Habil dan Qabil, hanya tajuk pelajaran. Nanti ada kisah Nabiullah Ibrahim dan Ismail, tajuk pelajaran. Intinya berkurban juga. Misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang peristiwa awal mengenai dengan perintah berkurban yang terkait dengan kisah dua anak manusia, yaitu anak Nabiullah Adam sebagai nabi dan manusia pertama, yaitu Habil dan Qabil. Disebutkan kisah itu di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Jadi tanya tajuk pelajaran. Setelah tak pelajari kisahnya, tak baca, tak pahami, ada intisari yang ditemukan. Bahwa kurban itu mengedepankan keikhlasan. Prioritas sebab kurbannya keikhlasan. Konumbung hinanji, keikhlasan. Buktinya bahwa ketika tidak diiringi dengan ikhlas, Qabil adalah contoh bahwa kurbannya itu ditolak oleh Allah. Mardud, hendak diterima, falam yutaqabbal, tidak diterima. Sementara Habil mengedepankan keikhlasan, diterima. Oleh karena itu maka terkait dengan kurban, kita yang paling utama adalah mengutamakan keikhlasan. Menyuka ikhlas, hayadi pun peng tubit, ya ikhlasi, karena memang ikhlas. Ya, itu kurban, bahagian daripada mengeluarkan harta. Ikhlas, semoga Allah diterima, karena Habil adalah potret atau contoh keikhlasan. Maka Habilnya dipegat sebagai simbol keikhlasan. Bukan dengan habilisme. Jadi tanya God menjadi orang habilisme. Artinya mengikuti tren atau gaya Habil. Habil ikhlas berkurban. Jadi tanya God menjadi habilisme. Habil tidak bengis, tidak emosi, tidak marah. God tak tiru Habil. Lawannya adalah Qabil. Qabil tidak ikhlas. Qabil bengis, marah, hamok, kan? Dan berbagai nama-nama negatif ada pada Habil itu. Dan contoh-contoh negatif itu diperagakan oleh Qabil.
Qabil sebagai pembunuh. Kenapa Qabil membunuh? Ada sebab yang lain, rentetan. Karena Qabil kecewa. Jadi orang kecewa, ya salah satunya ya membunuh. Kenapa Qabil kecewa? Karena tidak diterima kurbannya oleh Allah. Katanya Allah merentetan. Kenapa tidak diterima kurbannya? Karena tidak ikhlas. Mana bukti Qabil tidak ikhlas berkurban? Dia mengorbankan barang-barang yang sudah tidak disukainya. Dan dia mengorbankan buah-buahan yang sudah tidak bisa dijual. Barang yang hanajik li tamay kude. Persembahkan kurban Qabil. Maka Qabil sebagai simbol bahwa ia tidak ikhlas. But mengkaluh bahasa. Akhirnya Qabil mempersembahkan kurban buah-buahan yang sudah membusuk. Dia pilih barang-barang yang tidak bagus, dia korbankan. Allah tidak menerimanya. Di mana kita tahu kurban Qabil tidak diterima? Karena pada saat itu tata cara berkurban, sebutkan dalam tafsir, tata cara berkurban adalah mempersembahkan barang yang dikurbankan itu di tanah lapang, di suatu lapangan, tempat yang terbuka. Dia letakkan kurban. Jika kurban yang dipersembahkan itu disambar oleh api dari langit, terhapui yakcok, maka itu pertanda diterima oleh Allah. Jika tidak disentuh oleh api sebagai pertanda tidak diterima. Qabil siap menang, tapi Qabil tidak siap kalah. Teka hendak terima kurban kan kalah. Akhirnya dia membunuh adiknya. Habil siap menang, siap kalah. Siap kalah lah dah kerana menang tidak siap. Habil siap kalah. Allah mentakdirkan Habil sebagai menang dalam berkorban. Qabil tidak siap kalah. Allah mentakdirkan dia yang kalah. Jadi lagi-lagi nak rumus, lagi-lagi nak rumus istilah haji. So yang hana siap kalah, kalah. So yang hana siap kalah, kalah. Jadi segala sesuatu itu harus siap kalah. Maka kita angkat jempol apa yang dilakukan oleh KIP dulu. Ada deklarasi siap menang, siap kalah. Yang gecok dari konten Habil dan Qabil. Cuman Qabil tidak siap kalah. Ketika kurbannya tidak diterima, hana siap kalah. Akhirnya dia hamoklah adiknya Habil. Jadi dalam kompetitif sebuah persaingan ada manusia yang siap kalah, siap menang, ada yang manusia hanya siap menang, tidak bisa menerima jika kalah. Maka ketika dia kalah, kalau dia mengikuti trendi Qabil, dia akan melakukan sesuatu yang merusak, bahkan mengancam nyawa orang lain. Qabil membunuh Habil atas kecemburuan. Jadi Qabil itu abang, Habil adik. Tapi dalam cerita jarang disebut kisah Qabil Habil. Yang sering disebut kisah Habil Qabil. Awal disebut adik. Kisah Habil dan Qabil. Padahal awaina Qabil dudona Habil. Bahkan waktu disebutkan kisah Habil wa Qabil. Han disebutkan kisah Qabil wa Habil. Karena Qabil potret negatif, Habil potret positif. Jadi disebut yang gad ile. Yang perlu kita dalam menyebutkan segala sesuatu, usahakan menyebut dulu yang baik, baru menyebut yang tidak baik. Ya. Contoh lain, amar ma'ruf, nahi
mungkar. Pakan awai amar ma'ruf. Pakan nahi mungkar, amar ma'ruf. Karena amar ma'ruf itu positif. Nahi mungkar negatif. Jadi kita sebutkan lebih awal tersebutkan yang mengandung banyak kebaikannya. Lagi yang kau likut abad. Pakan kitanya binatang ternak. Lebih berat senang tu tahu binatang watai wa merat. Alinyan senang sit watai jak merat, tapi awai wa merat. Karena lebih le senang tu watai iwa merat. Iwa merat keadaannya sudah kenyang, maka senang dia tahu. Watai jak merat nyan perut mentalipe. Menyomenan urang yak cok gaji dengan urang wa cok gaji, nya lebih senang urang wa cok gaji. Urang cok gaji tanggai tham nya pegawai. Nyan senang tanggai tha. Tapi lebih senang lah watai wa. Sabab watai kerja dompet kosong entah baru nak cok gaji. Watai kagwa Kamatho rekening lepuh nak gemat kes. Jadi menanti dari segi lahir Qabil lebih dulu sebagai abang, Habil kemudian sebagai adik. Tapi dalam semua kisah-kisah disebutkan Habil lebih duluan disebutkan karena kemuliaan perilakunya. Jadi menyana dua orang berbeda potret, yang tidak urang jeroh, yang tidak urang jeru, yang bawah tersebut urang jeroh. Bawah tersebut urang jeroh. Karena kemuliaan yang naba urang jeroh. Alihnya baru diiringi. Sudah, saya ingin membaca ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 27. Nyo, saya kauro raya sering tak dengar. Tapi perlu dipahami bahwa kisah Habil dan Qabil itu kisah non-fiktif. Artinya kisah bukan rekayasa. Alias itu adalah kisah nyata. Bukan nyata di mata kita. Nyata di dalam kejadiannya. Karena itanya kan umat Nabi Musa. Anak takalan natanya nitanya. Tapi katanya kisah nyata pada saatnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kitanya tentang kisahnya untuk tajuk pelajaran. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq." Nekuli Allah kepada Nabi Muhammad, "Watlu 'alaihim." Ceritakan kepada mereka, pada kitanya. Allah cerita tentang kisah dua manusia, yaitu anak Nabiullah Adam. Kitanya, siapa yang diceritakan? Ibnai Adam, yaitu dua anak Nabiullah Adam. Dalam ayat hanya disebut Habil dan Qabil. Habil dan Qabilnya dalam tafsir, dalam kitab-kitab tafsir. Dari mana didapatkan? Dari riwayat-riwayat. Karena ini juga ditemukan dalam kitab-kitab Injil, kitab-kitab Taurat awal. Jadi kita lusuri, walau dalam Al-Quran hanya disebut Habil dan Qabil, tapi telah ditemukan, dimaksudkan dengan Ibnai Adam, dua anak Nabiullah Adam, itu adalah Habil adiknya, Qabil abangnya. Qarraba, manakala keduanya itu mempersembahkan kurbanan. Jadi Habil berkurban, Qabil berkurban. Keduanya pernah berkurban atas perintah Allah. Fatuqubbila min ahadihima, maka diterimalah kurban salah satu dari keduanya. Dalam kitab tafsir disebutkan makna salah satu adalah Habil, berarti Allah menerima kurban Habil.
walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tidak menerima dari satunya lagi yaitulah Qabil. Qala, lalu karena tidak diterima kurbannya oleh Allah terhadap Qabil, Qabil berkata, la aqtulannaka, sungguh aku akan membunuhmu, kesahkeun kepada Habil, pada adik. Pakan ngipoh Habil karena cemburu. Pakan cemburu karena geterima kurban. Nyan akainya truh ngaino truh kiamat dunia tetap nabak kehidupan manusia. Cemburu kengen ai pangkat, nah, cemburu kengen kakaya, cemburu kengen kahayu. Ya, jadinya akan timbul perasaan-perasaan kedengkian. Nyan berarti naruh main telepon dengan Qabil. Naruh memfotokopi. Maka perilaku manusia yang negatif sering diistilahkan dengan Qabilisme, yaitu mengambil perilaku Qabil. Pohgob, dengki dan sebagainya, tidak ikhlas. Jadi tahu dalam ayat kan cukup pandang kepada Allah, singkat-singkat, tapi maknanya ceritanya itu luas. Maka dibaca dalam tafsir. Saking sudah berulang-ulang, kadang-kadang saya tidak perlu baca lagi ya, karena kau berulang-ulang tak. Kalau ayatnya mentang, tapi bisa terjemahkan cerita ini karena sudah melegenda. Ini cerita legendaris, legend ya, kamu legend ceritanya. Kau betul-betul dikenal oleh siapapun ya, cerita Habil Qabil yang kamu faham dari sikula min jamun kau cerita lebu. Maka ini cerita-cerita yang legend di dalam Al-Quran. Dan yang punya ceritanya hanya legend kadang-kadang. Yang legend dia kopi, buguri kan. Ya mbak, karena tinggal ke cerita-cerita. Ini kisah-kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Qala, lalu berkata, siapa yang berkata ini? Habil kun Qabil, hupoh ke hayadaw. Su'ud Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menerima kurban orang yang muttaqin. Gelantogeun li Habil ba'adun ge. Kepune apa long idana purasan ngelong tanya benar sama-sama tadi kurban. Cuma kurban long diterima oleh Allah, disambar oleh api. Kurban ron hana diterima, kepune apa long Allah diterima kurban urang takwa, menyaran perlu diterima kepunya kurban barang-barang yang hanagot, yaitu buah-buahan yang sudah membusuk yang tidak ada harganya lagi. Ilung lo pilih kameng yang paling got. Nah, ke dari ceritanya merembes kepada hukum kitanya berkurban. Kenapa harus dipilih yang terbaik? Karena di sana mengandung kesukaan kita. Barang yang galak katanya tak korbankan itu bernilai. Bahkan ayat Quran, wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Janganlah kamu memberikan apa yang kamu sudah menutup mata dalam Al-Quran. Kamu sudah tidak suka melihatnya, lalu kamu sedekahkan, nyahna nilai. Bisa makna jih nilai, bisa makna jih memang hana nilai. Lagi contoh, tak murah, agaknya enggak cukup le gum sedekah. Putra gum sedekah, le pajuh jagung, suwa jagung gum sedekah juga gak ganyan. Contoh. Itu tayammamul khabis namanya. Ya, baru kun sedekah jagung-jagung aju-aju. Nyokan hai nah hawa ke jagung hawa kapres lagu pajuhan ning lilung beuh ino kacok suwalika nyan tayammamul khabis keunla Al-Qur'an. Memilih yang tidak ia memberi nilai lalu dia berikan. Jadi menyohanale nilai ba utanyo ba Allah pe hanale gebuh nilai yan. Allah Taala fahala sedekah lung hanale go musuh menan ilustrasi. Oh nah kamu sedekah, nah putra kamu sedekah. Suwa jagung nyamun, menyampi karena hanjuk upaju, kamu sedekah.
Kan na nilai bakah tu jagung. Hai hana nilai le. Yang menan balung pi hana nilai. Kira-kira lagi nyan. Jadi larangan Allah memilih sesuatu yang tidak bernilai untuk disedekahkan karena sudah tidak disukai. Sedangkan makna sedekah itu memberi apa yang kita sukai. Makin berat kita sukai, makin le nilai. Tapi bukan juga mengorbankan kebutuhan utama dirinya. Karena nyanpi hanatu tingkatnya, ambek salah andre. Ambek itu dia tengah taik Honda. Hai nan serkah ke di Hondanya tak cerah dengan depak, sangkan lagi nyansi, mantu jikan ada batasan-batasan, ya. Jadi terlihat bahwa Habil dia hanya mengatakan Allah menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Karena itu kepun ya pohlung lidrone. Gekulam le Habil, nyo ayat Quran. Nyo baca tafsir hanti lewat panjang retak dan kabar ulang. La imbasatta. Nyo secara tajwid be le de huruf ta, be basata ta. Jadi benar baca aja. Ta pangku Romina, ta bertemu dengan ta nyan gekeun idgham mutajanisain. Jadi hanalita baca la imbasata tapi langsung la imbasatta. Iho jumiluk rawai. Dan jika tanganmu jatuh kepada diriku ilayya yadaka kun Habil menyodron haibang Kabil nepohlong dan rut jarodro ne tehlong karena benar kau berah kena poh. Lita ketulani untuk nepohlong pada hai hana salah hilongan rawane cuma ilong terima kurban oleh Allah ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulaka. Maka saya tidak akan menjatuhkan tangan saya kepadamu untuk pembalasan. Ya, bunuh Habil pun geancam gepoh. Kemudian oleh Habil kepunia pohlong, sedangkan tayo sama-sama tak berkurban. Oh menyonene pohlong, roh tehlong pun poh pun top dan sebagainya. Long han lu pura jaro watih rawane. Artinya tidak melakukan pembalasan. Nyan bak watenya lagi nyan di syariat. Galomna istilah pembelaan. Mau tanya ino kiban dakun. Menyorhe jaro ni pantang sigo. Ya, tipleu jaro long ke gata atau ke drone. Tapi nya kan terbalik. Nya menyo pohlong menyo jaro ni tihlong ni pohlong maka ma'ana lun han akan lung purhut jaro. Artinya han lung balah sama sekali. Dalam tafsir jelaskan Kabil kan abang meno, Habil ado. Nyan hana gubalah le Habil ke Kabil kan karena hae wala. Karena tubuh badan Habil lebih tegap, lebih besar. Habilnya ada yang namanya ada lebih raya badan. Adun ka tuha ka mana ji. Jadi menyo tanah dari segi kuat jelaskan dalam tafsir lebih kuat fisik Habil ada. Tapi han gebalah, menyo gebalah 3 gram sagai. Tapi han gebalah cerita. Karena Habil kan hae gebalah gepoh Kabil. Tapi Habil han gebalah. Puzit karena dia pasrah kepada Allah SWT karena kurbannya kan urusan dengan Kabil. Tapi kurbannya urusan dengan Allah. Yang kemenan kita yang kena pegah. Tamu kurbannya urusan dengan Allah. Kan urusan muluk-uluk ngurung. Yamban. Jadi kan karena bias kepada manusia. Tapi benar-benar ikhlas karena Allah. Mampu silakan berkurban sebagai syariat. Dan itu banyak sekali pahala. Tidak mampu, semoga mampu di waktu yang lain. Karenanya untuk Allah. Jadi baik istilah haji.
Baik hana mangak ngengon beno kan. Ban. Hana mangak ngengon beno minta cara akhirnya hana ikhlas. Jadi Habil semata-mata berhubung dia dengan Allah, tidak ada terkait dengan manusia. Jadi tidak dia membunuh abangnya. Inni akhafullaha, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbal alamin. Menyo Habil bunuh gebalah putra kejadian ji, pat beda Habil dengan Kabil. Enggak ada beda. Berarti sama dengan putra. Habil poh Kabil, Kabil poh Habil, sama mandua. Pamiwon istilah ji. Tapi Yohana Kabil sebagai poh Habil. Habil han gepoh Kabil, kon hae gepoh. Han gepoh, menyo gepoh sabab Habil lebih muda, yang namanya anak muda kalau lebih tiga. Badan Habil lebih tegap, tenaga Habil juga lebih ganas, tapi han gepoh. Menyo menan Habil adalah tidak mau sebagai pembunuh. Sementara Kabil dia sebagai pembunuh. Menyebutnya nasir akai. Hanta balah karena haik balah. Haik balah. Tapi menyoi balah. Yang tu nau rung poh utanyo, tu wiraya badan ke. Itanyo kalhego pula pingkui kan. Yan. Ikhligo. Hai, kupu katelora kan itu. Nyan handa khul itanyo. Kombo kubala. Handa khul lagi nyan. Paling-paling dah ke wenan badan ni pun tak balah, ya kan? Jadi tanya hana tak balah karena hae tak balah. Munyo cukup beras, nya dah terjemah Aceh, sebru. Dia utai saya bahasa. Jadi menyemenan orang baik itu dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia menyikapi kejahatan dengan kebaikan. Contohnya ke Habil. Jadi hadis Nabi ahsin ila man asaa ilaika. Berbuat baik kepada yang berbuat jahat kepadamu. Contohnya Habil. Kiban Habil. Poh hana gebalah pada hamnya gebalah yang gekun berbuat baik kepada yang berbuat jahat. Itanya kan jauh dah tinggal yo. Mandum tu jauh dah tinggal. Hanam tumeng levelnya itanya. Itanya yang galak dah putra berbuat baik kepada yang berbuat baik. Makanya nilai itanya biasa menda. Hana luar biasa. Hana excellent. Nilai-nilai biasa. Miot terhadap orang berbuat jahat, itanya pihak nak berbuat baik kan? Berbuat jahat. Ilaga cerita bunuh ngelung pantang tiga kena. Tipluh malah lebih berat lom dah malah. Tipluh. Pakon tamu jak-jak. Karena gaknyan gejak awatnya. Maka galak dia jak agaknya. Jadi tanya kan berbuat baik tak mudi karena hanya ingin membalas mentah. Hai tajak agaknya sakit jak. Tajak teman. Tajak teman. Gitu. Tajak hai dia sakit lu murjih nak gejak kan. Itu kan membalas katanya. Kan berbuat baik. Tapi menyotai sakit tanya ji hanai jak, tak pakat tajak ji. Tajak baji nak sakit je, so sakit. Baji tajak, ilong yang merap meninggal hanai jak. Hana keinginan dia berbuat baik kepada orang hana berbuat baik. Ni tak keinginannya tengok. Menansi jak bak khauri lagi nanti. Jak bak khauri nanti. Tajak hai nak undang tu, baji tengok undangan awal hari jak. Nilainya ni tengok. Maka kebaikan kita itu masih dalam koridor kebaikan biasa, belum kebaikan luar biasa. Kebaikan luar biasa dalam Al-Quran dikun muhsinin. Maka orang berkurban bak ujung ayat wa basyiril muhsinin, yaitu berikan kabar gembira kepada orang muhsinin. Pakan dikun muhsinin orang berkurban. Karena kurbannya berharga, gusi kameng mesur. Walaupun harganya sekitar 2,5 juta. Menyaga publau kengkala gut pen 2,5 juta. Tapi hang publau kurban nyan muhsinin gebuhna. Artinya kebaikan dia adalah kebaikan plus namanya. Tapi menyo iwawa keuntungan nya hana kira muhsinin. Jadi muhsininnya 4 itu.
Orang berbuat muhsinin, orang yang paling tinggi levelnya. Nabiullah Ibrahim muhsinin. Karena yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh semua orang. Hai giusia ni, cid bayangkan ni le. Bean giusia punya tanya, giu griyup mentang. Griyup pu yang Aceh. Ka griyup anu, mentang griyup mentang hana tega teta griyup. Padahal griyupnya kan poh. Griyup de gedenya. Nya sila ji con griyup gede kan. Han si sampai ate tu, mampu lam koh teku bayangkan. Maka Nabiullah Ibrahim muhsinin, ya. Inni akhafullaha rabbal alamin. Karena sesungguhnya aku nekun le Habil takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Habil gelantog keun long urusan dengan Allah. Hana urusan dengan drone. Oh drone ni apa long? Hana lu balah lu hana urusan dengan drone. Dosa ni tanggung geron. Ya menang. Tak lanjut lom ayatnya. Inni uridu antabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Saya ingin bahwa saya tidak mau terjerat dengan dosa yang engkau pengaruhi. Walaupun drone kana pohlong drone mendosa, ilung halung poh drone karena sama si dosa lagi drone sile Habil. Jadi menyamunan Habil ingin tampil beda dengan abangnya Qabil. Nyan kenyan na hadis. Kena hadis yang disebutkan apabila dua orang bertemu masing-masing di tangannya dengan bisayfaihima, dengan pedang masing-masing. Nah dua orang masing-masing mat pedang. Nak semua poh, si A nak poh si B nak poh si A. Aku nak semua poh, mandua mat pedang bisayfaihima namanya. Lalu si dua orang meninggal. Satu orang meninggal. Kena tanya Mbak Nabi, ya Rasulullah, nyan yang teh tamang neraka. Puai yang maketul, yang kenang poh, atau yang katil, yang poh. Pu jawab oleh Nabi, keduanya itu masuk neraka. Bertanya oleh sahabat. Mungkin perlu jawaban yang lebih untuk meyakinkan. Kan Rasulullah menyoyang poh tamang neraka, ilung kaikap le-ule ilung menang kira-kira. Sebab ule tanya na yang haikap. Ha kan? Ya ladom ikap le-ule, ladom ule kan yang haikap. Ya, ilung menyoyang poh tamang neraka nyoka. Ai maksudnya logis lah. Ya, kaikap le-ule Rasulullah. Teman wal maqtul yang kenang poh pejit tamang neraka ya Rasulullah. Kenyang pertanyaan jawab li Nabi. Menyoji hana awai kenang poh tentai ji pohnya sama si manduai. Mang karena kalah tangkas sagai. Ya, tapi niatnya dua-dua niatnya itu ingin membunuh. Hadisnya gebuh bab-bab tentang niat. Bab-bab niat. Pu kena pegah. Perbuatan jahat itu dihitung dosanya bukan saja dimulai pada saat eksekusi, tapi juga dihitung pada saat memulai rencana. Yang kecocok Bang Jai yang dipraktekkan oleh BPK, kesalahan bukan hanya kesalahan pekerjaan, tapi juga kesalahan perencanaan. Cocok ya? Planning. Nah, jadi bukan hanya pada aksi, tapi juga pada rencana yang salah, kagak hitung salah. Pak salah rencana bunuh urung kenang poh, karena agaknya gemat pedang kena poh sih, cuman tajam gop. Yang niat agaknya kena poh, maka hukum oleh Nabi mandua urungnya masuk neraka. Ya, kalah sagai kan, kalah tangkar sagai. Kemudian fatakuna min ashabin nar.
oleh Habil mengatakan, menyodro ni kana abang ni kan. Menyodro ni haibang hawa ni tamang neraka ni apa long, ka kedro ni mentang tamang baik ni apa kalung. Ilung halung tem je ke penghuni neraka. Maka lung halung pohdro ni kan pohlong ka mate ka ke. Yang penting saya bukan pembunuh. Nyan yang disikapi oleh Habil. Ya, begitu dia hanya berurusan dengan Allah. Wadzalika jazaa'ul zalimin. Demikianlah balasan kepada orang yang berbuat zalim kepada Qabil sebagai pembunuh. Nah. Kami betul? Ya. Cerita Habil dan Qabil ini cerita untuk diambil hikmah bahwa keikhlasan dalam berkorban itu sebagai indikasi Allah menerima kurban kita. Nya maksud tatanyong lagi tanyong. Melehnya tanyong nak terima kurban ro ni kiban. Hana payah tanyong lagi nyan tadi. Rasakan saja sejauh mana keikhlasanku berkorban, sejauh itulah Allah menerima. Karena sudah ada potret dalam cerita Habil dan Qabil. Jika kita ikhlas, maka kita sehaluan dengan Habil, fatuqubila, Allah terima. Jika kita tidak ikhlas, sehaluan dengan Qabil, walam yutaqabbal, maka Allah tidak menerima. Yang tak pakai sejarah tak cok ukuran dalam utanya berkorban. Atai tanya pi baik istilah haji hai walaupun yang syiar, memang kurbannya syiar. Tapi baik sampai kan, ya menyonan katanya dengan sepidol ditulis mangat rayu. Menyonan gop ngapaina? Bet terus tingkatnya ni. Ya, baik. Maksud nak sabar grup kena 7 rau reung. Ya, 7 rau reung. Hai, nan long kan? Bet ngapaina tulis dengan sepidol. Entek ngayu bet terus tingkatnya ni. Yang ngapaina jumandum, yang spidol mandum. Tapi antri iwa kepada ya artinya walam yutaqabbal. Tabai ji hanjit nambung hinan. Ya, tapi dari segi dakwah juga perlu. Sebab payah tinjau mandum. Mam nyamunan baik dah tulis nan ke dejit. Allah Taala akan gedepu titanya nak tia kurban. Baik dah tulis nan pijit. Bisa saja jadi fitnah. Oh si ku dengar ji kaya that. Hantam lagu nan tia kurban tiga. Yang kaya tapi create abudok tamah culok. Aku pun nak kegak create abudok culok idon hanam sapu. Hantam kurban ni. Pandu pun handai kurban. Hantam ku nanan ji mentiga hinan. Menyomenan tulis nan nyanpih untuk menghindari fitnah. Apa menyoladom urang keun. Iloh nak payah tulis nan pi. Sebab ilong ikhlas. Baik tulis nan. Nyambak keun nyan kan nak ikhlas. Kaya kan? Berat aku pegang ikhlas, ruk kan ikhlas. Ya nan loh nak payah tulis pi, nak payah tulis pi. Nyan hamba Allah nak tulis. Itu yang lekap. Itu nam kurban. Nah, mah nan tulis nan go nya hamba Allah yang kelum. Makan mucau si lagi. Jadi tulis ngah hana tulis hana tak problem. Yang penting keikhlasan. Tapi tak tulisnya pun menjadi syiar, menjadi dakwah. Ya. Ya baik sampai pi istilah ji tergantung hat. Nan me hana tulis nan pi gabu panitian tu anai tanggung jawab 7 ro yang ho. Yang kedua, saat kurban itu disembelih, sunat oleh yang menyembelih membaca doa. Atai gusi kurban, mesti gusi lumut. Lagi tanya lah, 7 draw reung, 7 boh kakak kan? 7 drawnya artinya 7 keluarga. Ya. Karena ada pertanyaan, baiklah 7 boh lumut, nya pun untuk 7 person atau untuk 7 kakak. Jadi untuk 7 yang berkurban. Kurbannya kan sunat kifayah puna. Berarti dengan ditulis nan hidro, agaknya ya dengan keluarganya, menanji. Memang ditulis nan hanjit man 7 hidro, ditulis hidro, tu ulah hidro yang 7 boh keluarga lah ya. Sebab sunat Allahumma hadza minka. Te guna silumo. Fon bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Sunat takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Menyaga panjang hanapu la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu
wa pukhuna lagi mukhlisina lahuddin. Tapi baik lagi cok mentau gak keliling. Ha. Sunat kita takbir hinan, berupa habis lafaz sunat. Alian baca doanya Allahumma hadza minka. Ya Allah lumonyo lumo ciptaan drone atas drone pujiatnya makhluk drone. Wa ilaika long persembahkan kepada drone. Ya long sianya karena perintah drone. Ya makna wa ilaika fataqabbal min. Nah, maka terimalah kurbannya atas nama. Tinggal sebut, aku sebut nomor 1 nan pulen ben kang kagak sebutnya. Ya jadi mia ada tulisan tu, hana sebut walaupun Allah taala kagak tu ya, tapi jid kepada syiar. Menan kurban. Apalagi kurban itu sunat disaksikan. Sunat tak kalen. Putra yang sunat tak kalen saat disembelih sampai dengan menumpahkan darah. Jadi maksudnya orang tanya, nah sunat takalan kurban. Kami takalan sampai habis. Ya lebih god. Lu nak awal melasah apa pakan? Lu yak saksikan kurban lu. Maka poh 12 han habis gepi siang lu. Ju menyang nonton truk ngetingkap siang, ha? Tapi yang sunat yang paling utama makna dari sunat menyaksikan indadzabhi saat sedang disembelih. Ya, tayak saksikan saat sedang dipotong. Umai lu halang kuji ramai ibu-ibu halang kuji darah. Gedang uji hacut. Nya lada mana gedang uji tapi berdeh nyan hek dia bacut. Ya, moya perle deh nedang betau, mangak le darah, mu brok-brok re uyup. Kai lu halang kuji dang tau lendang uji ande nya menang pakai LCD. Pakai kamera, tapi tamah peng lah mantai 2 juta tengok. Nah, jadi silakan menyaksikan itu sunat sebagai syiar hari raya. Jadi lu kira katruh ya. Terlalu banyaklah masalah-masalah udhiyah, kurban, cerita dan sebagainya dalam Al-Qur'an. Insyaallah kita sampaikan kembali. Selamat berhari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, semoga Allah menerima ibadah kurban kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.